Mantan lingkaran dalam diktator Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad dilaporkan telah mengalirkan jutaan dolar untuk merekrut puluhan ribu calon pejuang dalam upaya nekat untuk memicu pemberontakan melawan pemerintahan baru Suriah dan merebut kembali pengaruh mereka yang hilang. Mantan lingkaran dalam diktator Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad dilaporkan telah mengalirkan jutaan dolar untuk merekrut puluhan ribu calon pejuang dalam upaya nekat untuk memicu pemberontakan melawan pemerintahan baru Suriah dan merebut kembali pengaruh mereka yang hilang. Assad sendiri yang melarikan diri ke Rusia Desember lalu sebagian besar sudah pasrah menerima pengasingan di Moskow. Namun, tokoh-tokoh senior di lingkarannya, termasuk saudaranya, menolak kehilangan kekuasaan. Dua tokoh kunci yang memimpin upaya ini adalah Mayor Jenderal Kamal Hassan, mantan kepala intelijen militer Bashar, dan miliarder Rami Makhlov, sepupu keluarga Assad. Kedua pria ini kini bersaing sengit untuk membentuk milisi yang sebagian besar terdiri dari anggota sekte minoritas Alawi mereka di wilayah pesisir Suriah dan Lebanon yang merupakan bekas basis kekuatan al-Assad. Secara keseluruhan, Hassan dan Makhlov serta faksi-faksi lain telah mendanai lebih dari 50.000 pejuang dengan harapan mendapatkan kesetiaan mereka. Sementara mereka juga memperebutkan kendali atas jaringan 14 ruang komando bawah tanah dan tempat penyimpanan senjata yang dibangun selama akhir pemerintahan Assad. Hassan secara ambisius meluapkan kemarahannya melalui pesan suara tentang hilangnya pengaruh dan menguraikan visi besarnya untuk menguasai wilayah pesisir. Di sisi lain, Makhloufi yang pernah mendanai diktator tersebut selama perang saudara dan kemudian berselisih, kini menggambarkan dirinya sebagai sosok mesiasi yang akan kembali berkuasa. Untuk melawan para komplotan tersebut, pemerintah baru Suriah mengerahkan mantan loyalis al-Assad yang berpindah pihak, Khalid al-Ahmad, yang bertugas meyakinkan para mantan tentara dan warga sipil Alawi bahwa masa depan mereka terletak pada Suriah yang baru. Meskipun Hassan mengklaim menguasai 12.000 pejuang dan Makhlov mengklaim setidaknya 54.000, prospek pemberontakan yang berhasil saat ini dinilai rendah. Kepala komplotan saling berselisih. Harapan mereka untuk mendapatkan dukungan dari Rusia semakin pupus dan banyak warga Alawi tidak mempercayai mereka. Pemerintah baru Suriah melalui Gubernur Tartus Ahmed al-Shami telah menyatakan bahwa mereka mengetahui garis besar rencana tersebut dan siap untuk memeranginya dan meyakini bahwa para pengasingan tersebut tidak dapat melakukan apapun yang efektif. Al-Ahmad, juru bicara pemerintah untuk Alawi, menekankan bahwa upaya penyembuhan dan pencabutan kebencian sektarian adalah satu-satunya jalan menuju Suriah yang baru. Demikian informasi terkini Saudara Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serampinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.